Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mara Clara Widowati dari Departemen Teknik Geofisika Angkatan 2025 dengan NRP 517251027. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gurun dan aktivitas angin yang merupakan suatu tema yang diangkat dalam atau suatu hal yang kita bahas di bab ke-18 pada buku Physical Geology Earth Revealed. Nah, gurun dan aktivitas angin kali ini, yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu. Gurun itu sebenarnya apa? Nah, gurun itu adalah wilayah dengan curah hujan yang rendah. Biasanya curah hujan rendah ini didefinisikan sebagai kurang dari 25 cm per tahunnya. Meskipun kita di film-film itu sering melihat bahwa gurun pasir itu selalu penuh dengan gundukan pasir. Tetapi sebenarnya hanya sebagian kecil dari kebanyakan gurun itu yang ditutupi oleh bukit pasir. Gurun yang satu dengan gurun yang lain itu memiliki penampilan yang berbeda-beda karena kenampakannya itu dikendalikan oleh iklim, proses erosi, dan juga deposisi. Nah, kenapa bisa terjadi gurun itu tadi? Itu karena adanya curah hujan yang rendah. Jadi meskipun dia mau suhunya dingin, mau suhunya panas, jika dia memiliki curah hujan yang rendah kurang dari 20 cm per tahun, dia bisa diklasifikasikan sebagai gurun. Jadi di sini kita bisa melihat gurun itu selain ada di antara lintang 30, itu juga ada di bagian kutub utara dan selatan. Nah, seperti yang diketahui, seperti yang kita sebutkan, gurun itu ada dua, jadi gurun panas dan gurun dingin. Gurun panas, ya gurun dia berada di sekitar lintang ini, karena dia suhunya hangat. Berbeda dengan gurun yang berada di gurun dingin yang berada di kutub. Itu dia suhunya rendah, tetapi curah hujannya kurang dari 20 cm per tahun. Maka ia bisa dikategorikan sebagai sebuah gurun. Jadi perlu diingat bahwa apa yang membuat gurun itu dapat disebut sebagai gurun itu bukanlah suhunya atau penampakannya yang penuh dengan bukit pasir, melainkan kurangnya curah hujan atau presipitasi yang rendah. Faktor-faktor terjadinya gurun itu yang pertama ada bayangan hujan atau rain shadow. Nah, rain shadow ini adalah zona kering yang terbentuk di sisi hilir pegunungan akibat udara yang telah kehilangan kelembapannya. Jadi kita dapat melihat contoh di gambar ini. Ini ada sebuah gurun, ada sebuah pegunungan. Satu sisi dia hujan, satu sisi jadi tidak hujan. Itu kenapa? Ini karena di sini udara yang lembab itu dia sudah jatuh terlebih dahulu. Dan di sini ketika ada angin udara lembabnya naik, kemudian satu sisi dia turun, nah dia akan kehilangan kelembapannya, sehingga yang tersisa di sini hanyalah udara kering yang menyebabkan pemanasan. Kemudian jarak suatu tempat dari laut itu juga mempengaruhi atau menjadi faktor terjadinya gurun. Nah, kita kan tahu bahwa sebagian besar curah hujan itu terjadi dan berasal itu karena air yang menguap dari laut. Daerah yang jauh dari laut itu akan menerima lebih sedikit kelembapan, atau ibaratnya hujan tersebut itu akan habis terlebih dahulu sehingga cenderung kering. Itu sebagai contoh, itu Gunung Gobi di Cina. Dia jaraknya jauh dari laut dan dia di tengah-tengah benua. Nih, bisa lihat di sini. Di sekitar sini. Ini jaraknya sangat jauh dari laut, sehingga
dia bisa kita katakan kasarannya dia tidak menerima hujan karena hujannya tuh karena kelembapan dari laut, udara lembab dari laut itu sudah habis duluan sebelum mencapai daratan ini. Kemudian juga ada faktor ketiga yaitu arus laut dingin. Arus laut dingin ini mengalir di sepanjang tepi barat benua dan lalu arus tersebut akan mendinginkan udara di atasnya. Nah, udara yang mendingin itu akan kehilangan kemampuan untuk menampung kelembapan sehingga udara tersebut dapat mengurangi curah hujan di pantai tropis yang berdekatan. Nah, kita tahu bahwa gurun itu tidak memiliki aliran sungai. Sungai itu kan biasanya ada alirannya, jadi ibaratnya dia memiliki jalannya tersendiri ya. Dia memiliki jalurnya tersendiri. Jadi dia walaupun mengalir ataupun meluap, dia tetap ada alirannya, tetap ada polanya di urutan. Misalnya alirannya awal dari sini. Dia akan tetap mengalir di sini. Meskipun banjir, nah, berbeda dengan di gurun. Itu karena dia tidak memiliki aliran sungai atau air tidak memiliki jalur di sini. Maka disinilah sering terjadi banjir bandang yang sangat-sangat dahsyat di daerah gurun. Nah, banyak gurun itu memiliki sistem drainase internal di mana sungai-sungai itu tadi atau aliran sungai yang jarang kelihatan itu mengalir ke sebuah cekungan tertutup daripada ke arah laut. Nah, dampaknya dari aliran-aliran sistem drainase internal ini, yang pertama itu ada banjir bandang. Ini adalah contoh dari salah satu pasca bencana banjir bandang di sebuah gurun. Terlihat di sini bahwa sekitarnya sudah hancur, sudah seperti tersapu oleh air. Nah, akibat dari banjir bandang tersebut itu menghasilkan erosi yang sangat-sangat efektif karena partikel tanah atau pasir yang ada di gurun itu kan tidak ditahan oleh akar tanaman sehingga partikel-partikel tersebut akan terbawa begitu saja karena tidak ada yang menahan. Kemudian aliran-aliran air tadi akan sangat mudah membentuk aliran lumpur karena aliran air itu akan bercampur dengan partikel-partikel pasir atau partikel sedimen yang ada di gurun. Banjir bandang itu juga termasuk sebagai salah satu faktor pembentuk erosi yang dominan di gurun. Jadi sebenarnya faktor penyebab erosi yang dominan di gurun itu adalah hujan atau banjir bandang. Karena meskipun dia mungkin sangat jarang, tapi kekuatannya itu sangat-sangat besar dan dia sangat destruktif. Sehingga dia lebih efektif untuk menyebabkan erosi. Ini adalah salah satu contoh dari adanya erosi akibat hujan atau banjir bandang. Di sini ada lembah yang sempit dengan dinding-dindingnya ini vertikal. Ini penuh kerikil dan batuan-batuan, partikel-partikel yang biasa ada di gurun. Ini biasanya disebut sebagai lembah kering. Nah, kemudian ada beberapa gurun yang dia termasuk unik. Yang pertama itu ada dataran tinggi Colorado. Karena kenapa dia disebut unik? Itu dia karena memiliki mesa dan butte. Mesa itu adalah bukit luas dengan puncak yang datar. Seperti ini. Dan dia dibatasi oleh tebing, ditutupi oleh lapisan batuan yang tahan erosi. Maka bagaimana mekanisme terbentuknya mesa itu dari sebuah tebing yang tererosi seiring waktu sehingga dia meninggalkan sisa-sisa yang
datar. Nah, ini kenampakannya. Nah, yang di sini. Ini adalah mesa. Kemudian bute itu bukit sempit dari batuan yang tahan erosi dengan puncak datar dan sisi yang sangat-sangat curam. Asal dari bute ini adalah erosi yang berkelanjutan dari mesa, sehingga mesa ini dia apabila tererosi terus-menerus dia akan menghasilkan sebuah bute. Kemudian di dataran tinggi Colorado, meskipun dia dataran tinggi, dia ingat kembali meskipun dia dataran tinggi, dia memiliki curah hujan yang sangat rendah sehingga dia dapat dikategorikan sebagai sebuah gurun. Dia juga memiliki lipatan batuan sedimen yang biasanya ditemukan di gurun, yaitu monocline, Hoffman, dan Cuesta. Monocline itu adalah sebuah lipatan berbentuk tangga dengan satu sisinya itu dia akan curam seperti ini. Kemudian ada hogback. Hogback itu adalah hubungan bukit yang tajam dengan kedua sisinya itu curam. Kurang lebih kemiringannya 45 derajat. Kemudian dia ada Cuesta juga. Cuesta itu adalah punggungan dari sebuah bukit dengan satu sisi yang curam dan satu sisi landai. Dengan lapisan batuan itu tetap miring. Nah, struktur dataran tinggi dari gurun di Colorado ini dikendalikan oleh litologi horizontal. Sementara dataran tinggi Colorado itu juga dipotong oleh monokline atau lipatan yang terekspos melalui erosi, sehingga ia menciptakan sebuah kenampakan hubungan bukit yang menonjol. Kemudian kita melihat ke gurun Basin and Range, dia memiliki fathah normal, fan aluvial atau kipas aluvial, bajada, playa, dan pedimen. Nah, ini adalah fan aluvialnya atau kipas aluvial. Di sini ada danau playa dan pedimen juga ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah pegunungannya. Ini adalah kipas aluvialnya. Ini adalah pedimen. Di sini ada bajada. Kemudian di sini adalah danau playa. Nah, sebenarnya apa sih fan aluvial, bajada, pedimen, playa, dan lain-lain itu? Nah, fan aluvial atau kipas aluvial itu adalah sebuah endapan berbentuk seperti kerucut yang terbentuk di kaki pegunungan. Kita bisa lihat di sini, itu seperti kepalanya kerucut. Jadi di sini tuh dia bentuknya seperti itu. Jadi ketika kita membuat kerucut itu kan ketika dibuka, nah seperti itu. Jadi bangunan kerucut seperti kerucut. Kemudian bajada itu adalah sebuah permukaan atau dari sebuah endapan yang luas dan landai, dan dia terbentuk dari penggabungan beberapa fan aluvial. Jadi fan aluvial ini, beberapa fan aluvial ini mereka bergabung, mereka dapat disebut sebagai bajada. Kemudian ada playa. Playa itu adalah permukaan yang sangat datar dengan dasar tanah liat keras yang retak. Bisa di sini. Nah, ini dataran playa. Kemudian ada kipas aluvial itu tidak dikendalikan oleh iklim. Adanya kipas aluvial itu karena ada sedimen yang turun ke bawah. Dia mengendap di sini. Dia menjadi kipas aluvial. Kemudian apa itu pedimen? Pedimen adalah permukaan landai yang sering ditutupi kerikil, kemudian terpotong ke arah batuan padat. Lihat ini. Ini kerikil, kemudian di sini semakin ke sini semakin mendekati batuan induk atau batuan padat. Nah, dia akan menipis atau dibatasi oleh batuan padat. Fan aluvial itu juga dapat ditemukan di daerah iklim lembab. Seperti yang diberitahukan tadi, fan aluvial itu tidak dikendalikan oleh iklim.
Namun beberapa fitur-fitur lain seperti lembah kering, arai curam, playa, tanah tipis, dan berbagai fitur lain itu jarang ada di daerah yang iklimnya berbeda dengan gurun. Nah, gurun itu juga memiliki aktivitas angin sama seperti daerah-daerah lainnya. Nah, biasanya, seringnya gurun itu memiliki kecepatan angin yang sangat besar. Sehingga saking besarnya dia bisa membentuk sebuah badai pasir atau dust bowl. Kita lihat jika kita ingat tadi, itu di daerah Amerika itu dia memiliki gurun. Ini. Dari sini dia ada gurun. Nah, di sekitar sini juga ada permukiman. Di Amerika di sekitar juga ada permukiman. Nah, dari permukiman itu mereka pernah mengalami yang namanya dust bowl. Dust bowl ini adalah seperti badai pasir yang sangat besar. Karena adanya angin kencang yang membawa pasir-pasir itu dari gurun ke permukiman tersebut. Bisa dilihat tidak hanya di Amerika tapi di gurun Sahara juga ada badai debu yang ditangkap oleh satelit. Yang terjadi pada 26 Februari pada tahun 2000. Gurun itu juga selain memiliki air sebagai faktor erosinya, itu juga ada angin. Angin juga berperan sebagai pembentuk erosi. Ini adalah salah satu bentuk produk dari erosi yang disebabkan oleh angin. Kenapa sih angin terlihat seperti sangat lebih menakutkan di gurun? Itu karena yang pertama, ada fluktuasi suhu atau perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Saat malam hari, gurun itu dapat mencapai hingga di bawah 10 derajat Celcius pada malam hari. Dan kemudian saat siang, itu dia bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dengan perbedaan yang sangat tinggi ini, perbedaan suhu sangat tinggi ini, tentunya akan memicu perbedaan tekanan udara yang sangat tinggi pula. Perbedaan tekanan udara yang sangat tinggi itu juga akan menyebabkan adanya angin yang sangat kencang. Nah, dicatat itu angin di gurun rata-rata dapat mencapai hingga lebih dari 100 km per jam atau sekitar 60 mil per jam. Berbeda di daerah yang lembab seperti tropis, itu awan karena memiliki awan dan kelembapannya lebih tinggi daripada gurun, itu dapat meredam dari fluktuasi suhu. Kemudian di gurun itu kan kekurangan vegetasi. Nah, seperti yang kita tahu, vegetasi atau pohon-pohon itu bisa memperlambat gerakan angin karena angin tersebut akan bertabrakan terlebih dahulu dengan pohon, atau mudahnya angin tersebut bergesekan terlebih dahulu dengan pohon-pohon dengan daun-daunnya dengan ranting cabangnya, sehingga dia akan memperlambat angin. Nah, gurun yang sangat-sangat minim vegetasi itu dia gesekan dengan vegetasinya atau gesekan dengan pohon itu sangat-sangat minimal, sehingga pergerakan dari angin itu akan lebih cepat karena tidak ada yang menahan. Nah, lalu kenapa terjadi badai pasir? Itu sedimen-sedimen di gurun itu sangat kering dan longgar, berbeda dengan sedimen ada di iklim tropis yang basah dan kohesif atau berat, sehingga sedimen-sedimen itu tidak mudah terbawa angin. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena hujan lebat di daerah yang lembab itu akan membasahi sedimen, sehingga dapat mengurangi terjadinya potensi sedimen tersebut tererosi oleh angin. Ini adalah contoh-contoh dari produksi
erosi angin. Yang pertama ada sebuah batu yang terlihat seperti tiang, ini dia tererosi oleh angin. Dia anginnya ke sana, air mengikis, lama kelamaan dia habis. Kemudian ini ada sebuah yang listrik yang dia dilapisi oleh bahan yang tahan erosi dan abrasi. Kemudian ada produk yang pertama itu ada Ventivac. Dia tererosi oleh angin kencang sehingga dia membentuk permukaan yang berlaku seperti ini. Nah, kemudian di sini ada deflasi. Deflasi ini adalah sebuah pengangkatan partikel tanah atau partikel-partikel sedimen di gurun itu terbawa oleh angin. Jadi seperti ini. Nah, deflasi ini akan menyebabkan lubang seperti ini. Jadi sesuatu sedimen yang longgar dan kering, dia akan pergi. Dia akan terbawa oleh angin. Kemudian akan menyisakan sebuah tanah yang atau sedimen yang basah atau yang lebih keras. Sehingga terlihat di sini. Kemudian ada juga loess atau endapan sedimen yang berbutir halus dan dia diangkat oleh angin. Dia terbentuk dari susunan butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum pernah tererosi. Biasanya loess ini berbentuk sudut tajam dan dia terikat lemah oleh kalsit. Endapan loess itu ada dua, yaitu endapan loess tebal dan kontinu dan endapan loess tipis dan tidak kontinu. Dari sini dapat dilihat dari persebaran endapan loess di Amerika. Loess ini memiliki karakteristik porositasnya tinggi, sekitar kurang lebih 60%, dan tebingnya itu dapat berdiri secara vertikal. Jadi dia dapat berdiri secara tegak tanpa longsor. Dengan ketebalannya itu bisa mencapai hingga lebih dari 100 meter di beberapa tempat. Nah, tanah yang terbentuk dari pelapukan loess itu sangat subur dan sangat subur dan sangat produktif. Karena ia kaya dengan mineral. Kemudian di sini ada karakteristik gurun yang lain, itu ada bukit pasir atau sand dunes. Sand dunes ini yang biasanya kita lihat di film-film, biasanya di gurun-gurun itu ketika di film, gurun itu digambarkan dengan sebuah tempat dengan banyak sekali bukit pasir. Nah, bukit pasir itu jenisnya tidak hanya satu. Dia ada beberapa jenis, yaitu yang pertama barchan, atau dia berbentuknya bulan sabit. Karakteristiknya itu dia seperti bulan sabit ini. Dan dia terpisah satu sama lain biasanya. Dan kemudian ada transversal atau melintang. Itu dia bentuknya lurus memanjang. Dan dia tegak lurus dengan arah angin. Jadi ketika anginnya horizontal, dia vertikal. Kemudian ada bentuk bukit pasir parabola. Nah, ini hampir sama dengan barchan, tapi bedanya itu seperti ini. Terbalik.
biasanya dia terbentuk di sekitar blowout. Blowout ini tadi adalah saat kita ketika kita yang ingat ini di sekitar blowout. Nah, ini adalah blowout. Nama dari lubang ini dia adalah blowout. Nah, biasanya di sekitar blowout ini terbentuk sebuah bukit pasir yang berbentuk parabola. Kemudian ada pola longitudinal atau shave atau bukit pasir memanjang. Dia bentuknya adalah pegunungan sejajar yang punggungan sejajar yang memanjang. Dan dia arahnya sejajar dengan angin. Biasanya dia itu jaraknya teratur dan dengan tinggi hingga mencapai 200 meter dan panjangnya bisa mencapai 120 km. Nah, barchan itu terbentuk ketika pasirnya ini terbatas, tapi anginnya stabil. Jadi di sini ada pasir, tapi pasirnya cukup terbatas, tidak terlalu banyak. Tapi anginnya terus-menerus ada, kecepatannya konstan, stabil, selalu ada. Dia biasanya akan membentuk bukit pasir berbentuk barchan. Kalau transversal itu biasanya bentuk pasirnya itu melimpah. Karena akhirnya dia terbentuk seperti bukit-bukit. Padahal sebenarnya dia adalah gunungan pasir. Nah, ini adalah contoh dari bukit pasir parabolik atau parabola. Nah, dia itu terbentuk di sekitar blowout dan biasanya tuh ada vegetasi di sekitarnya. Meskipun tidak terlalu banyak atau tetap ada. Terkadang ada vegetasinya. Kemudian untuk longitudinal itu tipe bukit pasir yang jika dibandingkan dengan ketiga sebelumnya, dia tuh paling besar dan paling terpanjang. Dengan punggungan bukit pasirnya itu sejajar dengan arah angin yang dominan bertiup di sekitarnya. Di gurun Sahara dapat gundukan pasir jenis ini dapat mencapai tingginya 200 hingga 200 meter. Ini sangat panjang sekali. Baik, untuk penjelasan dari bab ke-18 mengenai guru dan aktivitas angin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian, saya Maya Kara Widawati. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.